Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Hadirin ikhwatu iman, kajian di Nidaur Rahman yang kedua, panggilan Allah Ar-Rahman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 153. Kemarin ayat 104, sekarang ayat 153. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menjelaskan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan kesabaran. Sabar ini harus kita optimalkan karena di kehidupan dunia ini kadang atau mungkin sering ada hal yang kita inginkan tapi belum terlaksana. Maka pentingnya untuk bersabar. Tapi tentunya sabar bukan hanya sebatas itu. Nanti akan dikaji, dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh Profesor Dr. Profesor Dr. Sulaiman Abdullah Al-Lahim. Baik, kita baca dulu ya. Kita baca dulu, silahkan baca. Yang lain ikut ya. Oleh Azka baca sepotong-sepotong, yang lain ikut silahkan. 2 ayat cukup. Sebetulnya 1 ayat, hanya baca saya 2 ayat, silahkan. Yang lain ikut ya, baca nanti ikut gitu, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Baik. Itu kabar dari Allah ya. Dan di sini ada khair atau syar? Khair. Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, beliau menjelaskan uzkur ayyuhal qari'ul karim wal mustami'ul mustafid. Ingatlah wahai sang pembaca yang mulia dan juga sang pendengar yang bisa mendapatkan faidah, qaula Abdullah ibn Mas'ud,
ucapan Abdullah bin Mas'ud. Nah, kembali ke yang kemarin berarti ya. Ingat terhadap ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza sami'tallaha ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, kalau Anda mendengar Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'airha sam'aka, maka pasang kupingmu, telingamu, fa innahu khairun, karena sesungguhnya di kalimat tersebut ada kebaikan. Ya'muru bihi, Allah akan memerintah terhadap kebaikan itu. Atau syarrun, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada syar, keburukan. Yanha anhu, yang Allah akan melarang terhadap keburukan tersebut. Atau, nah ini tambahan, bukan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sampai di situ. Atau busyra. Busyra itu kabar gembira yang akan diberitahukan kepada kalian terhadap kabar gembira itu. Khotorun. Khotorun atau khotorun, sesuatu yang bahaya, yuhadziru minhu, yang Allah akan memberikan kewaspadaan terhadap sesuatu yang bahaya itu. Maka Imam Al-Jazairi mengatakan faidza amaraka faf'al, kalau Allah memerintahmu maka lakukanlah. Di sini ada perintah di sini ya, ista'inu berarti perintah. Kalau ada perintah, lakukanlah. Wa idza nahaka, dan apabila Allah melarangmu, maka tinggalkanlah. Wa idza basyaraka fabsyir wahmadhu, apabila Allah memberikan kabar gembira kepadamu, maka bergembiralah dan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan nida Allahi ta'ala laka biimanika syarafun laka. Jadi Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kemuliaan. Satu kemuliaan, kehormatan bagimu, karena yang memanggil itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Nah, ini jadi telaah yang mendalam kalau ingin didalami ya. Di sini ternyata kita itu isti'anah, tolabul aun. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah ya. Dengan apa? Dua, satu dengan sobar, yang kedua dengan solat. Sobar dan solat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Padahal ayat sebelumnya bukan sobar tapi zikir dan syukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Baru ke ayat ini ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Jadi sebelum sabar itu ada kata syukur dan zikir. Nah, nanti kalau Imam Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mendalami itu. Mendalami itu dalam kitab Fawaidul Fawaid, tapi terlalu panjang. Hanya intinya antara zikir, antara syukur dan sabar itu mesti berjalan kelindan, berjalan beriringan. Jadi kita berzikir, kemudian bersyukur, kemudian sobar dan sholat. Itu harus dioptimalkan, karena sobar dan sholat bagian daripada ketaatan. Kita taat kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara sobar. Dan sholat itu adalah a'dhamu sober. Kesabaran yang tingkat tinggi itu di sholat sebetulnya. Karena ingat, sobar itu bukan hanya menahan diri dari yang musibah, bukan menahan diri dari yang tidak kita sukai. Itu salah satu bagiannya.
Tapi yang terpenting, yang terberat itu adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Maka kembali ke yang tadi, zikir, syukur, dan taat. Sabar dalam ketaatan. Zikir, syukur, dan taat. Sabar dalam ketaatan. Itulah sebabnya Rasul sering berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik itu taat. Taat di sini sholat dengan sabar. Baik, terlepas dari pembahasan itu terlalu panjang, kita akan fokuskan di tafsir ya. Di tafsir tentunya tidak akan lepas dari dua tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri. Di saat Allah Ta'ala sudah beres menjelaskan perkara syukur. Jadi sebelumnya tidak kita bahas yang ayat washkuruli wala takfurun. Syara'a fi bayani sabri. Lalu Allah mulai menjelaskan tentang as-sabru. Jadi syukur dan sabar. Kembali ke yang tadi, syukur dan sabar tidak boleh dihilangkan dalam roda kehidupan kita. Wal irsyadi ilal isti'anah bis sabri was shalah. Dan juga Allah memberikan irsyad, petunjuk, arahan untuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah itu dengan perantaraan sabar dan sholat. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir, fa innal abda, karena sesungguhnya hamba atau kita ya, karena sesungguhnya kita itu imma an yakuna fi ni'matin, bisa saja berada dalam kenikmatan, berada dalam keberlimpahan duniawi, keberlimpahan apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai bagian daripada rizki. Fayashkuru alaiha, maka hamba tersebut mesti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Artinya syukur. Jadi posisi syukur diposisikan ketika kita mendapatkan nikmat. Pakai ain. Jadi kita mendapatkan kenikmatan, terus bersyukur. Kita masalah harta kita dapatkan dengan mudahnya, bahkan berlimpah ruah, itu mesti bersyukur. Kita punya ilmu, oleh Allah diberikan kemudahan untuk mendapat ilmu, baik membaca Quran, menghafal Quran, menelaah ilmu agama yang lain. Allah berikan kemudahan, bersyukur. Atau kita dalam jabatan, pangkat ya, itu pangkat jabatan. Ternyata Allah berikan pangkat jabatan yang terus naik. Nah, maka seorang hamba itu mesti bersyukur karena mendapatkan nikmah, kenikmatan. Dan ini kehidupan yang mungkin ini semua ingin kita miliki. Semua kita ingin miliki seperti itu. Kita baca Quran cepat hafalannya, alhamdulillah. Tapi nanti dalam kenyataan masalah ilmu, masalah harta, masalah pangkat, apakah semuanya akan seperti yang barusan? Kan tidak. Satu waktu Allah akan uji. Allah akan uji. Masalah harta, kita sulit untuk mendapatkan harta. Beda dengan orang itu. Orang itu dengan mudahnya ngaburial ya. Terus-terusan. Harta itu terus akan berlimpah ruah hartanya. Tetapi nanti keadaan terbalik. Orang yang B ini justru dia tidak bisa mendapatkan harta seperti orang A. Atau dalam ilmu, si B ini tidak sama dengan si A. Mudah ketika menghafalnya, mudah untuk murojaahnya. Nu ya wah hese gitu. Yang lain sudah satu juz, yang ini baru satu halaman. Akan didapatkan keadaan kita seperti itu. Atau ilmu yang lain, orang belajar nahu lancar, kita tidak. Orang belajar sorof lancar, kita tidak. Orang belajar balaghah, kita tidak. Ternyata ini keadaan akan kita lalui. Apakah bersyukur? Bukan. Atau dalam masalah pangkat,
sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, angger pangkat jabatannya didinya kene. Apakah dia mesti bersyukur? Tidak, dia mesti bersabar. Dia mesti bersabar karena Ibnu Katsir menegaskan au atau fi niqmatin. Kalau tadi ni'matin, sekarang niqmah pakai qaf. Dalam keadaan niqmah, ketidaknyamanan dalam kehidupan, fayasbiru 'alaiha, maka dia mesti bersabar. Jadi betul syukur itu mesti ada dalam roda kehidupan kita. Syukur, sabar. Syukur ketika di atas, sabar ketika di bawah. Masya Allah, kalau menggunakan dua ayat ini saja cukup hadirin waktu iman. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan mesti senang, gembira, bahagia ketika dipanggil dengan panggilan yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu, harus betul-betul cermat, harus betul-betul pasang telinga kita karena di situ ada khair yang Allah akan memerintahkan. Ini adalah khair. Ista'inu bis sabri was shalah. Kalau yang sebelumnya syar, la taqulu ra'ina, jangan kamu mengatakan ra'ina, itu syar. Yanha anhu, Allah akan melarang itu. Tapi beda dengan yang ini, khair. Karena ini adalah kebaikan, ya'muru bih, Allah akan memerintah. Jadi Masya Allah ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud betul. Kalau kita mendengar nida'atur Rahman, panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman, fa'irha, fa'au'iha, itu agar kita betul-betul memasang telinga kita karena di situ ada khair, ada kebaikan. Nah, jadi seorang hamba itu ada kemungkinan dalam keadaan ni'mah, maka masih bersyukur. Kemungkinan kedua dalam keadaan niqmah, itu harus bersabar. Dan itu sesuai dengan hadis ya, ajaban lil mu'min. Atau di hadis yang lain, ajaban li amril mu'min, sangat kagum, takjub perkara seorang mukmin. Jadi semuanya khair, semuanya baik. In asobathu sarra'u fasyakara. Kalau dia diberi kebahagiaan, kelapangan hidup, syakara, bersyukur. Tapi tidak semuanya seperti itu. Wa in kana khairan lahu, wa kana khairan lahu, itu adalah baik bagi dia. Wa in asobathu dharra'u, kalau diberikan ujian, musibah, ketidaknyamanan hidup, kesempitan hidup, fasobara, maka dia bersabar, kana khairan lahu, itu jadi baik. Jadi dalam keadaan apapun juga seorang mukmin itu mesti khair. Saat sehat, saat cerdas, pintar, saat dia dapat pangkat jabatan, saat harta berlimpah ruah, saat banyak kolega-kolega, teman-teman sejawat dekat dengan kita, itu mesti bersyukur. Tapi satu waktu kita akan sakit, kita akan miskin. Satu saat itu Allah akan uji itu. Allah akan uji itu di ayat berikutnya kalau dipanjangkan lagi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Ada berapa? 5 ujian dari Allah. Tapi wabasyiris sabirin. Masya Allah. Jadi ini membuat kita tuh tenang gitu. Apakah kita selamanya sehat? Tidak. Apakah kita selamanya cerdas? Tidak. Apakah selama kita punya pangkat jabatan? Tidak. Satu waktu pensiun. Apakah kita selamanya punya tetangga, kolega, sahabat yang lain? Tentunya tidak selamanya itu. Tapi kalau diuji dengan yang tadi, maka sabarlah, wasta'inu bis sabri was shalah. Lagi-lagi Imam Ibnu Katsir, Masya Allah, beliau memberikan poin-poin penting kepada kita. Wa bayyana ta'ala anna
Dan Allah Ta'ala menjelaskan anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib as-sabru was-salah. Allah Ta'ala menjelaskan dalam hal ini diminta untuk pertolongan terhadap tahammul masaib, menanggung beban musibah. Jadi kalau ada musibah-musibah itu, nah memohon pertolongan kepada Allah itu as-sabru was-salah, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita diuji dengan yang tadi, maksimalkan sabar dalam ujian tersebut dan jangan lupa melaksanakan sholat. Kita terbaring di rumah, kita terbaring di rumah sakit karena kita sakit. Nah itu mesti sholat jangan ditinggalkan. Karena begitu banyak kaum muslimin di rumah sakit, itu mereka ternyata harusnya dekat dengan Allah, justru tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Makanya para dokter yang punya peranan penting di sini. Dokter bukan menyentuh fisiknya, tapi dokter wajib menyentuh psikisnya. Karena saat itu psikis pesakit itu lemah. Psikis pasien itu lemah. Maka seorang dokter, seorang tabib, seorang sinse, seorang pengobat itu jangan hanya sebatas dari fisik, tapi jiwanya sentuh. Bahasa Rasul apa? La ba'sa tahurun, insya Allah. La ba'sa, teu naon panyawat nu kieu mah. Jadi jangan sampai ditakut-takuti. Makanya Masya Allah kalau distandarkan dengan standar Islam, itu akan memberikan semangat bagi orang-orang yang sakit yang tadi. Karena sakit itu keniscayaan ya, tidak mungkin selamanya kita sehat, tidak mungkin. Kalaupun mungkin hanya beberapa orang. Satu kasus yang kita tahu, Fir'aun laknatullah alaih itu tidak pernah mencret. Tidak pernah mencret. Kenapa? Karena dalam sejarah dibuktikan memang pola hidupnya itu teratur. Fir'aun itu. Tapi kan kesehatannya tidak afiah. Tidak sehat wal afiah. Karena kalau tidak tidak afiah dalam sihah itu, maka yang terjadi sehatnya itu digunakan untuk kemaksiatan. Nah, kata Ibnu Katsir, ini sudah dibahas di surah Al-Baqarah ayat 45. Wah, sudah betul ya, kata beliau. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tinggal bongkar saja ke belakang di ayat yang ini. Tapi Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan was-sabru sabrani. Sabar itu ada dua. Walaupun kita akan menambahkan dari pendapat Ibnu Katsir yang ini. As-sabru sabrani. Sabar itu ada dua. Jadi kesabaran yang harus kita optimalkan itu di sini ada dua. Yang pertama, kata beliau, fasabrun ala tarkil maharim wal ma'athim. Itu yang pertama. Sabar ketika kita meninggalkan yang haram dan dosa. Jadi kalau ini khomer misal, nah ciri orang yang sabar itu dia tidak akan minum khomer. Tapi dia akan meninggalkannya, tarkul maharim. Dia akan meninggalkan yang haram. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Kalau dia mengkonsumsi khomer yang ini, maka dia sudah tidak sabar. Jadi sabar jangan dibayangkan hanya dalam bab musibah saja. Jadi sabar ketika menghadapi yang haram, menghadapi yang dosa, menghadapi maksiat, dia tinggalkan. Itu sabar. Yang kedua, wasobrun. Dia bersabar ala fi'lit ta'at wal qorobat. Yang kedua adalah dia bersabar dalam melaksanakan ketaatan dan taqarrub diri kepada Allah. Nah ini beda. Kalau yang ini tentang kemaksiatan, dia bersabar cirinya meninggalkan.
Kalau yang kedua berada dalam ketaatan, berada dalam taqarrub diri kepada Allah, berada dalam kesolihan, dia melaksanakan, itu sabar. Makanya kenapa ibadah sholat taat atau maksiat? Taat, maka taat itu fi'lut ta'ah. Kita lakukan sholat itu. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, itulah orang yang sabar. Orang yang sabar yang kedua itu sabrun ala fi'li ta'at wal qarabat. Nah, yang satu kita meninggalkan yang haram. Yang dua kita melaksanakan yang wajib. Yang paling besar pahala yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ibnu Katsir mengenegaskan watsani aktsaru tsawaban li'annahul maqsud. Yang kedua itu yang lebih banyak pahalanya, yaitu melaksanakan ketaatan. Sholat, saum, zakat, haji itu kan ketaatan semuanya. Beda dengan yang haram. Kalau yang ketaatan itu aktsaru tsawaban, kata Ibnu Katsir, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Itu berdasarkan hadis juga ya. Nah, maka oleh sebab itulah hadirin wa iman, sabar itu dua. Sabar ketika menghadapi kemaksiatan kita tinggalkan. Kedua, sabar ketika menghadapi ketaatan kita laksanakan. Nah, yang ketiga ayat berikut wabasiris walanabluwannakum. Itu sabar ketika menghadapi musibah. Jadi tiga sebetulnya. Ibnu Katsir menjelaskan dua saja, yang taat dan yang maksiat, yang wajib dan yang haram. Kalau wajib dilaksanakan berarti sedang sabar, kalau yang haram dia tinggalkan berarti sedang sabar juga. Tapi kalau sebaliknya dibalik, maka itu orang tersebut tidak sabar. Sholat tuh kan, sholat. Nanti akan ada pertanyaan. Sholat itu kenapa digandeng dengan sabar? Kan nanti ada pertanyaan. Kenapa sholat digandengkan dengan sabar? Itu min babil aula, bab komodei. Karena sholat kan ketaatan. Ya, sholat itu ketaatan. Orang yang sabar dilaksanakan. Makanya wasta'inu bis sobri was-sholah. Jadi sabar itu secara umum, tapi dispesifikan berikutnya dengan ibadah sholat. Maka sholat itu bagian dari kesabaran dalam ketaatan yang nomor dua. Dalam ketaatan yang nomor dua. Maka betul kembali ke yang tadi. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Tapi karena diwasolkan amanusta'inu. Kalau dipisah ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, di sini ada tambahan Profesor Al-Lahim, beliau menegaskan innallaha ma'as sabirin itu Allah bersama orang sabar itu karena kecintaan Allah. Mahabbatullah lahum. Kecintaan Allah kepada mereka. Aunuhu, pertolongan Allah kepada mereka. Taufiquhu, taufik Allah kepada mereka. Ta'yiduhu lahum, penguatan Allah kepada mereka. Innallaha ma'a. Maka beliau menegaskan ma'a, di sini ada kebersamaan. Ada istilah ma'iyyatullah. Ma'iyyatullah, Allah bersama. Ma'iyyatullah. Kata beliau ma'iyyatullah, kebersamaan dengan Allah ada dua. Satu ma'iyyah khosoh. Ini khusus. Kalau ada ma'a ya. Ma'a bersama, Allah bersama orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini ma'iyyatullah, Allah akan membersamainya. Maka ma'iyyah ada dua. Ma'iyyah khosoh dihususkan bagi siapa? Auliyaullah, wali-wali Allah. Allah menolong, Allah memberikan taufik, Allah mengokohkan, Allah meneguhkan, Allah menjaga mereka. Itu namanya ma'iyah khosoh. Yang kedua ma'iyah ammah. Kalau ammah umum li jami'il khalqi,
ke seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah, kudrah Allah, muhitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ingin menjelaskan dengan adanya ayat ini mesti kita merasa bahagia dipanggil oleh Allah. Dipanggil dengan panggilan yang sangat-sangat bagus. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka tidak aneh ada di antara orang-orang yang merasa tersentuh. Orang muslim baca ya ayyuhalladzina langsung ke dirinya. Kadang ada yang langsung menangis ada. Itu rizkun minallah, fadlun minallah, anugerah dari Allah. Ketika ada orang yang tersentuh dengan bacaan-bacaan, ketika disentuh dengan panggilan yang agung ini. Allah memanggil. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, maka Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Oleh sebab itulah momentum terbaik hadirin waktu iman, malam ini malam ganjil. Malam 23, malam yang dinanti-nanti. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di 3 hari yang ini, 23, 25, 27. Maka hari ini malam 23 manfaatkan. Salat maghrib sudah kita lalui. Salat isya barusan ya sudah kita laksanakan. Nanti sholat subuh jangan tinggalkan, maksimalkan di masjid Pak. Maksimalkan di masjid karena ini malam ganjil. Sholat yang 5 waktu. Nanti tambah dengan rawatibnya. Rawatib yang tadi maghrib ba'danya, isya ba'danya, subuh nanti qoblanya. Maksimalkan itu dulu. Kalau sudah memaksimalkan yang wajib yang itu, baru nanti ke yang lain-lainnya. Sholat tarawih, kemudian infak. Infak jangan pernah ditinggalkan. Berikan infak yang terbaik yang kita mampu saja. Kita punya di dompet 2.000, keluarkan 2.000. Kenapa? Karena ini akan dilipat gandakan. Jika ini adalah Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1.000 bulan. Kalau ditahunkan sebanyak 83 tahun lebih. Kita melaksanakan amal itu. Maka perbanyak infak, sedekah, zikir, doa, munajat, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saatnya kita menyendiri, saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum yang terbaik hari ini. Wallahu alam, apakah ini adalah Lailatul Qadar atau kemarin yang 21 atau nanti yang 25, tapi kita yakini ini adalah Lailatul Qadar, maka segera jemput, segera optimalkan dengan cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita punya ilmu jadikan sebagai wasilah mendapatkan ridho dan maghfirah Allah. Kita punya harta, jadikan harta sebagai wasilah Allah menurunkan maghfirah dan rahmat-Nya. Dan juga kita punya tenaga, maksimalkan. Maka sebaik-baiknya kita adalah untuk bermalam, ya, kita bermalam agar kita bisa mengoptimalkan di malam ini. Jadi semoga saja ya ini menjadikan malam yang betul-betul Lailatul Qadar, dan jangan dilewatkan. Ini jadikan momentum yang terbaik bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian nida yang kedua. Ya, nida yang kedua, kita dituntut untuk memohon pertolongan dengan wasilah sabar dan sholat. Insya Allah di pertemuan besok kita masuk ke nida yang ketiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.